Selamat pagi, kita bertemu di pertemuan ke-13 aplikasi mobile untuk bisnis. Nah, di pertemuan 13 ini, saya akan membuat halaman keranjang kemarin dapat menginput informasi penerima, kemudian pelanggannya dapat melakukan pemesanan. Mula-mula, kita buka localhost PHP MyAdmin, dan kita tambahkan tabel kecamatan dan ongkirnya, seperti ini. Dijadikan itu ya, diinsert ke localhost PHP MyAdmin. Mula-mula seperti biasa, buka aja browsernya, diimport, kemudian bikin tabel baru. Tabel barunya seperti ini, 3 kolom dengan nama M Keks Ongkir, M kecamatan Ongkir, lebih panjangnya, di go aja. Kemudian tambahkan ID kecamatan 5 atau increment, di oke. Kemudian C nama kecamatan, varchar 50. Kemudian C ongkir 6 aja, karena ongkirnya nggak mungkin sampai berjutaan ya. Nah, di save aja. Nah, itu udah selesai. Sekarang kita itu ya, tambahin pakai insert. Mula-mula kita tambahin ininya, nama kecamatannya apa kemarin. Mula-mula Bukit Intan, nilainya 10.000. Gapek 11.000, di go aja. Nah, kemudian barulah kita insert lagi yang untuk yang ini, Gerunggang, Girimaya dan sebagainya. Saya pause dulu ya. Setelah ditambahkan, sekarang kita tambahkan lagi tabel pemesanan dengan nama T pemesanan. T pemesanan sebanyak 15 kolom, berarti ini karena udah ada 4, maka tambahkan 11 lagi. Nah, ID pemesanan integer 8, dikarenakan dia sering itu ya, ditambah-tambahin increment, ID pelanggan sesuai sama aslinya 5. Kemudian ID kecamatan 5 juga sesuai aslinya. CHP, kenapa sih masih ada HP di sini? Kenapa nggak pakai yang M pelanggan aja? Karena bisa jadi berubah-berubah ya. Bisa jadi penerimanya beda dan sebagainya. Namanya juga, nama penerimanya bisa jadi yang mesennya Budi, yang pelanggannya Ani. Ya, nama 50, alamatnya 160. Kemudian C pesan. Nah, C pesan ini isinya itu belum ada komentar dari pembeli ya, tidak ada pesan dari pembeli itu. Tidak ada pesan dari pembeli. Nah, yang C pesan udah. C statusnya apa aja sih? Nah, ini ada kita tes E6. Statusnya itu bisa dilihat di sini, menunggu verifikasi. Dapat dibatalkan, ini dibatalkan. Diproses dalam pengiriman, selesai, dan dinilai, dimana awal mulanya itu bernilainya menunggu verifikasi. Itu kalau nggak ada nilai yang diberikan oleh pelanggan ya, menunggu verifikasi. Kemudian apalagi? C komentar. C komentarnya huruf besar semua. Tipenya ya sama 360. Mohon menunggu pemesanan Anda diverifikasi penjual. Mohon menunggu pemesanan Anda diverifikasi penjual. C foto bukti 0 awalnya, karena foto ini opsional ya, yaitu boleh diupload boleh enggak. Misalkan mau dia transfer langsung ada upload. Kalau mau COD itu nggak usah. Kemudian ada juga D pesan, tanggal pemesanan, date time.
date time. Kita cari aja date time di bawah-bawah biasanya. Nah, yang ini date time. Itu biarkan aja DUPD start. C tot harga prod, kita kasih integer 10. Kemudian C ongkir, kita kasih nilainya juga 6. Kemudian total bayarnya kita kasih 10 juga, biar 1 miliar ya. Ya 1 miliar itu nggak mungkin juga ya segede itu untuk sementara ini. Kemudian di save, selesai. Nah, kemudian T pemesanan detail. Jadi tadi kita tambahin lagi pemesanan detailnya. Tadi kan secara keseluruhan, yang detail ini produk-produk apa sih yang dibeli di ID pemesanan itu. T pemesanan detail. Kemudian tambahkan 4 kolom. ID pemesanan detail. Nah, ini INT 10 karena apa ya? Transaksi dari transaksi gitu. Jadinya otomatis makin banyak. Ini juga primary. Go. Kemudian ID pemesanannya apa? Sama seperti aslinya 8. Kemudian ini ID produknya juga, dia butuh juga ID produk. Jadinya 5. Jadinya ada 3 tabel ya yang berrelasi. Harga produk juga. Harga produk pada saat itu. Kenapa butuh? Karena bisa jadi berubah harga produknya dari 10. Semula Indominya 1000 doang, sekarang 2005 misalkan. Kuantitasnya. Nah, kuantitasnya ini karena keranjangnya dikosongin, otomatis dia larinya ke sini nanti. C tot harga. Ini total harga produk dikali kuantitas. Kemudian C rating. Ratingnya. Ini nilai yang dikasih rating oleh pelanggan. Awal mulanya bernilai 0 dulu. Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya cara memberi rating itu ya. Yang ini ulasannya C review. Ulasan ini bisa berupa teks ya. Apa sih komentarnya? Misalkan nggak enak nih. Nah, lebih gitu. Nah, kurang lebih kemudian di save. Kemudian ini penjelasannya. Ini yang Android Studio-nya. Di Android Studio kita perlu menambahkan beberapa icon dulu. Mula-mula ke Android Studio, kemudian di rest, drawable, klik kanan, pilih new, pilih vector asset. Gunakan aja yang disediakan oleh Android. Clip artnya tekan, kemudian tarik aja person search itu oke. Kemudian IC nama, ini nanti kita akan memperbagus tampilan dari isian dari edit text itu ya. Kemudian di next, di finish. Ulangi untuk yang WhatsApp, yang rumah, yang catatan sama pesanan ini. Nah, jika sudah ditambahkan semua, kita lanjut ya. Kita copy upload foto PNG folder resource. Nah, silakan dicari. Di sini ada, udah saya kasih pertemuan 13 resource-nya. Ini copy, klik kanan copy, kemudian taruh di drawable. Klik kanan paste aja. Yang jangan V24, oke. Upload foto oke aja. Nah, gitu. Nanti dia nongol di sini. Selanjutnya adalah kita tambahkan string array. Di sini values string array bernama kali ini adalah pangkal balam, sebagai nanti desain spinner nanti apa sih alamatnya, kabupaten kecamatannya apa sih pangkal balam aja. Kemudian ini juga ada kita kasih string name transfer ke. Nah, ini juga kita itu ya, ketik aja di sini isian teksnya transfer ke. Kemudian ketik aja upload ke bukti transfer kemana gitu, upload bukti bla bla bla. Saya pause dulu ya. Nah, ini udah saya ketik. Intinya kalian ketik aja upload bukti transfer senilai bla bla bla, garis miring n, ini enter. Nanti dia ngasih enter, tab, nanti dia ngasih tabulasi gitu. Jadinya ini agak masuk dikit kata-kata ini, sama ini juga masuk dikit, baru kemudian enter lagi. Intinya garis miring ini enter, garis miring T ini tab.
meskipun di desainnya nggak tampil ya garis barunya, nanti pas di running di emulator kayak atau di handphone kayak itu kelihatan nanti bedanya. Oke, kita lanjut. Oke, kemudian kita copy activity login, layout activity login, kita copy namanya CV login. CV login ini klik kanan copy, kita paste di mana? Ke activity keranjang, line live V1. Nah, line live V1 lalu pindahkan di CV daf keranjang, paste aja di sini. Nah, kayak gini. Kemudian pindahkan di bawah CV daf keranjang. Jadi kurang lebih seperti ini. Daf keranjangnya pindahin ke bawahnya. Atau ini ya, pindahin ke sini lah. Nah, kayak gitu. Kemudian pindahin ke situ. Setelah itu baru kita ubah ID CV login menjadi CV terima. Current file. Oh iya, jangan lupa ya, ini ubah jadi wrap konten juga. Wrap konten gitu. Kemudian CV terima, atributnya terima dalam. Login dalam menjadi terima dalam. Sebenarnya ini nggak usah diubahnya, nggak apa-apa. Cuman ya biar nggak ambigu ya. Current file. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, ubah semuanya propertinya ke ini. Oh ya, line live V1 juga itu ya, berubah ya. Nah, line live V1 nya juga nanti diubah. Line live V1 di atas keranjang A menjadi ini. Line live V1 yang ini ubah. Line live V1 menjadi line V1A. Nah, baru dia nggak merah-merah lagi. Bebas sih yang mana yang diatur, tapi baiknya saya atur di sini lah. Line live V1 lagi mana dia? Nah, ini sesuai instruksi aja. Kemudian apa lagi? Yang ini CV terima, kita atur mascara wrap konten. Oh ya, constraint-nya nggak ada lagi, hapus saja. Hapus. Margin start, oke, margin top intinya. Ini hapus saja. Kemudian colornya bisa tetap, radiusnya juga ubah jadi margin top aja. Margin top menjadi 10 dp. Nah, ini jangan lupa ubah jadi AVD. Sekarang kita hapus yang gambar login yang ini sama passwordnya. Nah, sisalah nomor handphone sendiri ya. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita ubah, oke, ini udah tadi. Ubah atribut line live V1 ya, yang ini menjadi background merah. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian, apa yang kita lakukan? Paddingnya sekarang. Padding menjadi 10 dp. Jadinya dia masuk dikit ya. Masuk dikit. Yang ini nanti hilangin aja marginnya. Apalagi setelah itu, oke, nggak ada lagi. Masperan. Kemudian, ubah atribut TNHP. Oke, ini dulu HP-nya kita ubah atributnya. Transparent wrap konten, color transparan, oke, itu nggak masalah. Nah, yang ininya dihapus, margin topnya. Kemudian background colornya udah, nomor HP penerima. Kemudian kita ubah drawable, start icon drawable, WhatsApp, WA aja gitu, IC WA. Nah, gitu. Kemudian kita kasih start icon 10. Start icon 10 kita kasih warnanya hollow green like, warna hijau-hijau gitu. Kemudian text color hint kita kasih juga warnanya hijau, hollow orange, hollow green like ya. Nah, jadilah seperti itu. Oh ya, ini box background colornya ubah jadi transparan ya. Udah, ini transparan. Jadi nanti ini juga berubah TSTHP. Kita ganti backgroundnya menjadi bundar. Gitu.
Kemudian background tint-nya abu muda. Nah, jadilah seperti itu. Lainnya kayaknya nggak ada perubahan deh. On, true. Ya, text color-nya sekarang berubah. Text size-nya bold. Oke, text color sama ininya berubah. Text color-nya ada di sini ya. Hollow green light juga. Nah, itu kalau ada teksnya baru kelihatan. Apa sih bedanya? Kemudian, oke, kita copy TINHP, copy itu. Kemudian paste di dalam ini. Paste. Nah, kemudian ubah ID-nya jadi tin nama sama tin apa itu. Di sini ya. Tin nama, text input layout nama. Kemudian text xt nama. Baru kemudian ubah propertinya. Di sini. Text nama, tin nama. Tin namanya kita perlu ubah. Apa aja yang diubah? Margin top. Nah, kita sekarang kasih margin topnya, layout margin topnya juga 10 dp. Biar dia ada jarak lah, jangan terlalu mepet ya, nggak baik. Nah, kemudian nama lengkap penerima. Kemudian kita kasih tin nama, tin nama, tin namanya, oke, ID-nya itu udah tadi. Star icon drawable-nya sekarang berubah menjadi nama, yang ininya menjadi biru, atau suka-suka kalian lah, sesuai kreativitas masing-masing ya. Nah, teksnya namanya juga kalian ubah. Teksnya nama 50 panjangnya. Kemudian single line-nya biarin. Text color-nya kita kasih juga biru 200. Text color highlight ya, dah text color highlight juga boleh lah, itu nggak usah yang apa-apa sebenarnya ini. Kemudian single line ini text person name, centang aja. Kemudian baru kita hapus yang fontnya. Nah, jadilah seperti itu. Kemudian apalagi abu muda udah, text person name udah, true, biru udah, comma sp bold. Highlight ini biar dia pas diseleksi itu enggak biru ya, dia warnanya enggak sama-sama ini, jadi bedain aja lah. Selanjutnya adalah tin nama, copy lagi menjadi tin alamat, pindahin aja, entah ininya dipindahin ke sini kalau bisa. Kalau nggak bisa, yang ini aja pindahin ke sini. Tin HP sama tin nama. Nah, itu jangan terbalik ya posisinya. Nah, dengan nama ini baru kita ganti jadi alamat. Ada di bawah-bawah dianya. Tin alamat. Yang ininya txt alamat. Nah, gitu. Didesain, baru kemudian kita ganti start top. Oke, itu nggak masalah. Yang berubah itu yang di sini aja, tin alamat. Yang berubah itu yang ininya biarin ya, kalau nggak diseleksi itu biarin aja. Oh ya, ini wrap konten ya harusnya ya. Ini wrap konten, ntar saya lihat dulu. Oke, wrap konten. Ini kalau kalian pindah-pindahin biasanya dia bisa berubah-berubah sendiri. Jadi pastiin aja ininya wrap konten ya. Kalau nggak berubah, nggak diubah, nggak terjadi apa-apa, biarinlah. Kalau ada yang keanehan itu, mohon direvisi. Oke, ini udah alamatnya sekarang. Alamat 10, 10, 10. Kemudian grafitinya, oke, yang ini tambahin aja, yang lainnya sama aja. Nama lengkap penerima. Alamat lengkap sekarang. Alamat lengkap penerima. Kemudian tujuan. Kemudian merah 200. Kemudian ini juga merah 200. Kemudian yang bawahnya txt alamat kita ganti, karena dia ada 2 baris kita pakai teks multi-line namanya, multi-line. Kalau nggak ada teks multi-line, nah gini ada, apply aja atau apa, close dulu. Kemudian text person name nya hapus. Nah, oke aja. Text multi-line, max line-nya 160 sesuai database. Single line-nya hapus aja. Kemudian apalagi
Ya, max line, min line-nya atur menjadi 2 sama 2. Tuh ya, biar dia bisa gede langsung. Nah, gitu. Kemudian pastiin dianya di kiri atas mulainya. Ganti aja jadinya gravitinya start top. Start sama top kiri sama top agak atas gitu. Nah, selanjutnya apalagi? Harusnya nggak ada masalah ya. Text alamat multiline 22, text colornya yang alamat ini text color 22, text color text highlightnya oke, text colornya diubah menjadi merah 200. Nah, 500, oh ya 200 ya. Ya highlightnya nggak usah ya, nggak usah diubah, ini salah. Oke, saya lanjut. Kemudian kita tambahkan catatan sekarang. Copy TIN alamat dan paste di dalam itu. Ya, copy paste aja. Copy paste di sini. Nah, ini pindahin juga atau amannya bisa aja ya melalui coding. TIN alamat, cari aja TIN alamat yang ini, yang atas itu. TIN alamat yang atas, nah yang ini. Pindahin aja lewat coding. Pindahin di bawah alamat ini. Nah, pindahin di sini, baru kemudian ganti TIN catat. Kemudian ini juga txt catat. Nah, txt catat, baru kita ganti TIN catatnya menjadi apa ya? Ya, catatan pemesanan. Catatan pemesanan. Kemudian yang ininya menjadi holo orange draft. Start iconnya catatan. Holo orange draft. Ini juga holo orange draft. Nah, kemudian yang ininya ubah sesuai tadi 360. Yang lainnya ada berubah nggak ya? Ya, text colornya ubah jadi holo orange lagi, holo orange draft. Nah, yang lainnya nggak ada perubahan ya kayaknya. Oke, kemudian barulah kita copy linear layout adapter keranjang. Adapter keranjang ada di sini ya. Nah, kita copy spinnernya yang linear layout H2, line H2. Oke, copy aja yang ini, copy, pindahin di sini, pindahin di bawah TIN catat, amannya taruh sini aja dulu. Nah, baru kemudian pindahin di sini. Kalau bisa pindahin gitu ya. Kalau nggak bisa, dia nggak mau, pindahin coding aja, ambil amannya. Ya, line H2 yang ini sampai dengan yang kuantitas yang ini. Pindahin aja lewat coding. Kemudian taruh di bawah sini catatan pemesanan nanti. Nah, taruh sini. Kok dipotong. Kemudian pindahin di bawah sini. Catat. Nah, baru ubah menjadi line H2A aja. Kemudian baru kita ubah apa yang diubah. Yang diubah itu LBL QTY-nya oke, diubah aja menjadi line line dulu ya. Line line-nya menjadi wrap konten. Kemudian ininya menjadi wrap konten, margin top aja. Margin top biar dia ada jarak sama atasnya. Kemudian ininya juga ID-nya udah tadi, padding start padding end-nya 10 dp aja. Nah, kemudian baru kita ubah yang LBL QTY menjadi LBL kecamatan. Current file aja. Kemudian wrap konten expiran udah, center end juga udah, ini juga udah. Teksnya sekarang menjadi kecamatan. Nah, kemudian ubah juga menjadi 18 SP. Ball. Kemudian apalagi ya, colornya jadi warna merah aja lah ya, biar lebih ngejreng itu. Nah, kecamatan.
Kemudian kita ubah SPN QTY menjadi SPN KEX. Oh ya, bukan LBL KEX ya, tapi SPN kecamatan. Current file refactor. Nah, selanjutnya kita ubah yang kecamatan SPN scan tadi, entriesnya menjadi item KEX ya, biar kelihatan lah kalau kecamatannya kayak gimana. SPN KEX, dialog center, ya itu aja. Kemudian harusnya kayak gini, kecamatan Tegal Balang. Selanjutnya adalah CV bayar, tambahkan aja card view gitu, kontainer ya, kontainer di bawah Linlay H2. Nah, tambahin aja di sini bisa. Kalau dia nggak mau, taruh aja ya, taruh aja di sini misalkan. Kalau dia nggak mau, coba aja kayak ini, kecamatan, gini. Nah, baru dia mau. Kemudian ganti menjadi CV bayar. Card view-nya jadi CV bayar. Kemudian ganti juga propertinya, wrap konten, margin top, 10 dp. Kemudian background color menjadi biru 700. Nah, kemudian kita tambahin corner radius segala macam, 10 dp, padding 3 dp. Kemudian CV bayarnya udah tadi, udah ya itu ya. Kemudian di dalamnya barulah tambahin linear layout vertikal, namanya Linlay V bayar. Linlay V bayar, masparan, wrap konten. Kemudian background kita ubah menjadi side navbar. Side navbar. Kemudian apalagi? Ya, paddingnya kita ubah menjadi 5 dp. Kayak gitu. Paddingnya 5 dp, itunya vertikal, udah semua harusnya. Baru kemudian tambahin label bayar. Label bayar, text view di sini. LBL bayar. Current file aja boleh, refactor juga boleh, bebas. Kemudian ubah propertinya, wrap konten, LBL bayar, teksnya pakai string ya, transfer ke. Nah, kemudian kita kasih colornya itu abu muda. Abu muda. Nah, dan itu dia kasih warnanya bold dan italic aja ini. Nah, biarkan aja kayak gini, nanti dia bisa menyesuaikan ya pasti runningnya. Yang di sininya emang kurang rapi, tapi nanti pas runningnya baru kelihatan. Oke, itu aja dulu. Selanjutnya baru kita tambahin constraint layout. Constraint layoutnya ada di sini, layout. Constraint layout di dalam Linlay V bayar. Constraint layout tambahin di sini. Kemudian kita kasih namanya conlay 1. Nah, setelah kasih conlay 1, kasih paddingnya juga 5 dp. Dan ininya menjadi wrap konten, masparan, wrap konten, conlay 1. Kemudian kita tambahkan IMG upload bukti di sini. IMG upload buktinya pakai upload foto ya. Nah, itu ada tadi upload foto, oke aja. Kemudian kita kasih namanya 150 dp ya sini. IMG UPD bukti. Current file. Kemudian kita kasih constraint-nya ya. Start, top, end. Start, top, end. Nah, ini bisa diatur. Oke, start, top, end. Kemudian ini nggak usah diubah, nggak apa-apa. Parent, kita lihat benar nggak, end to end, start to start, top to top. Oke, nggak masalah. Nah, itu aja dulu. Ini tampilan jika running ya. Kalau emang nggak running, ini. Kemudian kita lanjut.
FAB upload bukti di sebelah kanannya di sini. Upload bukti itu pakai apa tadi? Pakai kamera aja. Kamera. Floating action buttonnya kita taruh. Constraint top-topnya oke, ininya kita kasih. Ininya di sini. Ups. Ininya di sini. Ininya di sini. Bisa nggak? Oh ya, bukan parent ya, tapi EMG upload bukti. Top to top, end to end, EMG upload bukti. Biar nanti dianya kalau ada gambar buktinya di sini, dianya di sini. Kemudian kita atur properti lainnya, background tint, segala macam, namanya FAB UPD bukti. Kemudian kita kasih apa sih warna-warnanya, tintnya kasih warna apa misalkan, tint kasih warna putih. Kalau dia nggak mau bisa pakai di sini. Oh nggak ada, pakai app tint nanti aja. Di sini juga bisa app tint. Nah di sininya baru kita kasih warnanya warna merah misalkan, background tint kasih warna merah 700. FAV size jadi mini dan sebagainya. Jadi kayak gini aja dianya. Nah selanjutnya baru kita tambahin apa? Oh ya, ini kita bikin gone ya, gone. Biar dia hanya tampil saat penggunanya sudah ngupload. Nah, kemudian baru tambahin lagi, kan sebelumnya Linlay V1A yang ini kita kasih jarak 60 dp, margin bottom 60 dp. Linlay V1A yang mana sih? Yang ini ya, mask parent 60 dp, bottom 60 dp. Oke, biar dia ada jarak dikit sama untuk tombolnya. Kemudian kita kasih tombol. Tombolnya di mana? Tombolnya itu di bawah swipe. Nah, gitu. Di bawah swipe. Kemudian kasih atributnya seperti ini. Ubah jadi PTN pesan. Current file. Kemudian ubah juga layout wax-nya jadi 0 aja. Ya, seperti ini ya. Oh ya, constraint-nya juga. Constraint-nya pastikan bahwa ini ya. Ini tombol, ada tasnya, pastiin di bawah sini. Constraint-nya bukan swipe ya, tapi parent. Nah, parent gitu. Kemudian kiri kanannya juga atur. Pastiin parent ya, dua-duanya, tiga-tiganya itu. Kemudian parent ininya 60 biar dia gede dikit. Kemudian dia mask constraint aja biar dia menyesuaikan sama constraint-nya. Kemudian marginnya startnya 8, ininya 8 juga. Kemudian kita ubah apa lagi, background tint jadi biru 500. Kemudian corner radius 10 dp, radius ada nggak? Radius ada nggak sini? Nggak ada ya. BTN, oh ya ini baru ada 10 dp. Kemudian kita kasih apa lagi? Biru udah, enable. Oke, enable awalnya bernilai false, jadinya dia nggak bisa diklik. Nah ini klik enable jadi false, dia nggak bisa diklik awal-awalnya. Kemudian ID udah, stroke ya, oke, kasih stroke juga. Kita kasih garis luarnya, stroke colornya kasih warna biru 200. Kemudian ininya kasih 3 dp. Nah, ada seperti garisnya. Kemudian teksnya lakukan pemesanan.
Kemudian text size-nya 60. SP. Lakukan pemesanan, bawa aja. Oke, itu udah selesai harusnya. Peran udah sesuai. Oke, lakukan pemesanannya di sini. Nah, selanjutnya apa lagi sih? Oke, ini ada kita tambahin kelas baru ya. Nah, sekarang kita akan membuat kelas untuk upload foto. Kalau kemarin kan ada di kelas activity itu juga. Nah, sekarang kita akan buat satu kelas saja untuk upload foto. Jadi kalau kita butuh, cukup panggil ini aja. Jadi lebih efisien ya. Cuman biasanya yang untuk upload foto yang Java ini yang ada mengembalikan retron gitu, tipe data tertentu. Bukan mengubah properti atau mengubah layout gitu, tapi ya mengembalikan doang. Kita lanjut aja ya. Di sini ada PX pertama, klik kanan, new, PX, kasih namanya fungsi. Kemudian di fungsi itu tambahin juga kelas new Java class menjadi upload foto. Di upload foto ini ada beberapa itu ya variabel sama method nanti. Ada function atau method itu. Nah, silakan kamu atau kalian copy aja yang daftar akun. Ini ada daftar akun. Kita udah bikin namanya yang get string image ya. Get resize bitmap. Nah, ini dulu copy aja. Copy ke sini. Nah, kemudian kita tambahin lagi yang get string image. Get string image kita cari. Ya, yang ini copy aja, paste di sini. Nah, get string image bitmap size-nya udah ada gitu. Kemudian kita di keranjang kita tambahin beberapa beberapa komponen ya. Misalkan di keranjang tadi ada tambahan di mananya di koneksi baru ini bawahnya tambahin aja text input edit text txt hp txt nama txt catat txt alamat sesuai yang kita bikin tadi, kita desain tadi, dan lain-lainnya itu ada banyak. TV ongkirnya yang kemarin itu belum, dan segala macamnya, ada area list-nya, ada kecamatannya, ada ongkirnya segala macam untuk hitung-hitung itu, ada juga ID kecamatan, ada simbol format segala macam. Oke, sambil itu saya ketik dulu ya, saya pause dulu. Oke, untuk yang decimal format simbol sama decimal format itu gunakan yang Java ya, gunakan yang Java. Kemudian selanjutnya kita inisialisasi komponen-komponen tersebut, adanya di tv.harga di bawah ini. Nah, tambahin aja txt hp, misalkan hp sama dengan finview by id aja, finview by id rid txt hp dan sebagainya, sesuaikan sama yang di PowerPoint ini ya. Oke, saya pause dulu. Nah, ini udah saya buat. Ini juga ada itu ya, ada upload foto, new upload foto. Jadi kita pakai yang ini, kita pakai dianya dengan manggilnya upload foto nanti yang huruf kecil U-nya. Ini juga ada pembuat menjadi yang pemisah titik 000 itu, cuma bedanya ini nggak ada RP-nya. Kemudian kecamatan itu awalnya bernilai pilih 1. Ini ngapa? Biar jaga-jaga nggak error ya, nggak ada itemnya. Kalau nggak ada item itu biasanya bisa error. Kemudian ini juga kecamatan, baru area adapter. Area adapter ini nanti ada isinya, ditambah-tambahin kecamatan, pangkal balam segala macam melalui ConnectDB. Nah, kita bikin ini dulu aja. Kemudian zoom gambar, daftar akun yang tadi kita copy dulu zoom gambarnya. Zoom gambarnya ini nggak beda jauh ya, copy paste aja, taruh di atas on create kayaknya. Oke, di bawah upload foto yang ini tambahin aja metodenya. Kemudian di sininya keranjang disk. Ini saya kurang tahu ya cara buat kelasnya gimana, karena dia itu ada konteks segala macam. Ini agak susah. Cuman kalau mau bagus efisien nanti pelajari sendiri aja. Ini juga bukti.
ininya IMG APD bukti. Nah, kemudian apalagi kayaknya nggak ada ya. Oke, listenernya untuk IMG UPD bukti, tambahin aja di bawah mana get support action bar, tambahin aja listenernya IMG APD bukti gitu, set on click listener, baru kemudian NEW enter gitu. Yang itunya baru kita ketikkan FAB nya UPD bukti, sama aja fungsinya, new listener. Yang satunya pilih gambar doang, yang satunya itu ada if nya. Jadi dia jika awalnya itu C buktinya bernilai 0, maka dia memanggil method pilih gambar seandainya dia diklik atau ditekan. Kelas globalnya juga berubah menjadi gambar bukti. Nah, seandainya counternya lebih dari 0, maka dia ngezoom sekarang. Tuh ya, jadinya kalau gambarnya masih kosong dia ngezoom, kalau sudah ada gambarnya dia upload. Kalau belum ada gambarnya dia ngupload, kalau udah ada gambarnya dia ngezoom. Untuk ganti gambarnya bisa menggunakan FAB. Nah, kemudian baru tambahin method pilih gambar. Ini dari daftar akun juga bisa kalian copy loh. Yang mana aja di copy? Yang pilih gambar mana pilih gambarnya? Di sini. Pilih gambar sama yang ini. Pilih gambar sama on activity result. On activity resultnya taruh di sini ya, akhir kelas ini. Taruh aja. Nah, ininya get string image-nya sudah ada, hapus saja. Kemudian pilih gambarnya, oke, ini ubah jadi pilih bukti. Kemudian ininya, ntar saya lihat dulu jalan nggak? Oh ya, jalan ya. Nah, yang ininya diganti, pilih bukti udah, ininya menjadi C bukti. Ininya jadi bukti. Jadinya kalau kalian C kelas globalnya bukti, C buktinya yang nambah. Nah, ini juga kalau ada apa ya? Ada beberapa foto pakai if juga, else if misalkan bukti satunya biodata. Nah, itu juga C biodata plus. Kemudian ada juga yang ininya oke, upload foto sekarang. Upload fotonya huruf kecil aja. Untuk manggil get resize bitmap yang ini. Biar dia manggil ya, biar dia kita nggak usah tambahin get resize bitmap lagi di sini. Set to image view udah, oke. Ini juga udah. Kemudian set to image view-nya. Set to image view-nya juga kalian copy. Pindahin di sini. Di akhir set to image bitmap. Oke, ininya tambahin aja. Kemudian di sininya 60. Kemudian ininya bukti. Nah, jika ada beberapa IMG UPD bukti set image bitmap decoded visibility, oke. Nah, ini kalau ada beberapa gambar, satu bukti satu biodata, berarti kita butuh decoded yang lain, decoded 2 misalkan, segala macam, baru kemudian IMG UPD biodata decoded untuk naruh gambarnya. Jadinya kalau ada 2 foto, tinggal tambahin aja decoded 1, decoded 2 misalkan, sama if-nya yang di sini set to image view. Oke, gitu aja ya. Selanjutnya ngapain lagi? Oke, connect DB, kondisi kerannya kosong menjadi gone. Di sini tambahin aja swipe. Oke, tombolnya juga jadi gone ya. Karena dia berada di luar swipe, maka dia perlu gone-nya kayak gini. Selanjutnya data kecamatan dari server. Sebenarnya data kecamatan dari server ini bisa kalian copy paste ya. Copy paste dari yang sini, kemudian ubah seperlunya aja. Yang sini ke sini, copy JSON array, kemudian copy paste. Ininya JSON array 2, ininya jadi res baca kecamatan. Ininya jadi JSON array 2, JSON array 2. Kemudian yang lain-lainnya baru diubah. Yang ini ada 4. Jadi saya sisain 4 aja. Yang bawah-bawahnya juga saya utuh ya, saya ubah. Nah, ininya jadi sesuai ID kecamatan, nama kecamatan, kemudian ongkir,
Kemudian ongkir angka, jadinya nggak diubah ke bentuk rupiah. Ongkir angka, ID kecamatan, C nama kecamatan, C ongkir angka. Kemudian ininya AL kecongkir ya, karena kita namanya AL kecongkir tadi. Kemudian baru kecamatan, list spinnernya itu kita tambahin dengan dia kecongkir, get nama kecamatan, sesuaikan sama yang ini. Nah, baru kemudian di sininya mesin R2, baru tambahin. Kita seleksi dulu yang item pertama, yaitu tadi itu kecamatan apa misalkan. Saya seleksinya 1 dulu, baru kemudian kita hapus yang dummy tadi atau yang placeholder, kita hapus array adapter. Oke, benar ya? Oh ya, benar. Ada hanya array adapter 1 aja. Pilih 1. Harus sama persis tulisannya. Kemudian seleksinya 4 jadi 0. Nah, kemudian baru kita atur kayak gini. Nah, sekarang kita tambahin kayak gini. PTN pesan enable true misalkan. Kita ke harga di PTN pesan, kita buat dia jadi bisa ditekan. Saya enable-nya kita atur jadi true. Begitu juga yang tot harga angka, kita atur nilainya jadi JOBJ gitu, get INT ya. INT karena dia itu nilainya berupa integer atau angka bulat tanpa RP, kemudian titik koma. Nah, baru kita atur total bayarnya. Total bayarnya itu total harga ditambah ongkir, biaya pemesanan kita tadi, ongkos pengirimannya. Baru kemudian TV tot bayar, kita set lagi, set teks menjadi apa tuh ya. Tadi kan tot harga, yang ininya tot bayar. Tot bayarnya itu berubah juga menjadi desimal format tadi, desimal format titik format tot bayar angka. Nah, diubahlah menjadi bentuk yang nggak ada RP depannya tapi ada titik di tengah-tengahnya. Kemudian jika total harganya itu 0, maksudnya nggak ada yang dipilih, maka otomatis pesannya nggak bisa ditekan lagi. Itu ya. Nah, saya lanjut. Kemudian apalagi? Nah, ini yang spinnernya. Tambahin spinnernya di bawah FAB upload bukti tadi. FAB upload buktinya tambahin spinner. Nah, gini. SPN kecamatan set on item selected listener NEW spasi enter. Nah, baru kemudian kita ganti sesuai yang apa tadi ya. Nah, ini integer, pilih post sama dengan SPN kex get selected item position. Nah, misalnya dipilihnya itu adalah kecamatan apa, misalkan kecamatan yang pertama, maka indeksnya itu 0. Kalau 1 jadi 0, kalau nomor 2 jadi 1. Itu ya, indeksnya selalu mulai dari 0. Kemudian tambahin fungsi logika ini. Jika array list kecongkirnya nggak kosong. Nah, jika dia tidak kosong, baru dia ada eksekusi yang ini. Kalau dia kosong, maka dia di skip, nggak terjadi apa-apa. Ini jaga-jaga kalau koneksi internetnya gagal, jadinya kecongkirnya AL kecongkir tadi nggak dieksekusi. Itu ya. Jadinya ongkir sama dengan ini sama seperti yang adapter kemarin, integer value of, kemudian AL kecongkir, get kex pilih post, maksudnya di urutan berapa sih array list-nya ini. Kemudian cari yang namanya ongkir angka. Ongkir angka sesuai yang di atas tadi ya, sesuai yang di ini ada kecongkir angkanya. Nah, yang ini kecongkir angka, ongkir angka, AL kecongkir itu.
Jadi dia harus sesuai namanya. Kalau ongkir angka. Kemudian TV ongkirnya sama. Dia ada set text, AL kecongkir, get cash pilih pos. Nah, yang tadi itu nggak ada RP-nya, yang ininya ada pemisah 00-nya. Yang tadi itu angka bulat-bulat, yang ininya ada pemisah 00-nya. Kemudian ID kecamatannya juga perlu ya, biar kita tahu apa sih yang dikirim ke server nanti. Nah, get pilih pos sama tadi, pilih pos, get ID kecamatan sama seperti yang di atas. Baru kemudian total bayar angka ya, total bayar angka sama dengan total harga angka ditambah ongkir. Jadinya dia ngupdate dari baca database sekaligus dari spinnernya. Kalau diganti, ya ininya nggak pakai koneksi, yang satunya pakai koneksi. Koneksi itu kayak gimana? Misalkan pas baca awal pertama-tama ada ngubah kuantitas, ada delete produk, ada checklist, unchecklist. Total bayar angka. Oke, itu. Nah, baru kemudian ini penjelasannya. Nah, sekarang yang array list penerima. Jadinya kita butuh juga datanya. Data dari server kita ambil juga. Pendaftar ini apa sih namanya? Siapa sih? Alamatnya di mana sih? Nah, itu kita ambil dulu dari internet, dari servernya. Biar apa? Biar misalkan dia untuk pesan dia sendiri, tinggal pesan aja, nggak usah diubah-ubah lah maksudnya. Ini juga sama kayak tadi, copy paste aja JSON array 3 ini. Kemudian taruhnya di bawah set selection di sini. Jadi JSON array 3, ininya res baca pel pelanggan. Kemudian JSON array 3 juga. Kemudian yang bedanya itu AL penerimanya huruf kecil, huruf besar, bebas lah ya, intinya konsisten aja. Baru kemudian ubah profil kalian cari yang connect DB. Kita butuhnya HP, nama, segala macam. HP, nama, alamat aja. Jadinya ini ubah menjadi HP, nama, alamat juga. HP, nama, alamat, gender, tanggal lahir, segala macam, nggak usah lah ya. Alamat, email, foto, nggak usah. HL penerima, kemudian baru kita set text. Set textnya juga bisa cari di ubah profil ini ada nama, tanggal lahir, alamat, txt, nama. Oke, yang ini aja. Txt, nama. Cuma bedanya dia itu enggak pakai itu ya, enggak pakai array list, tapi array list penerima. AL penerima juga. Nah, gitu. Selanjutnya apa lagi? Res baca pel udah, itu juga udah. Nah, sekarang kita ke sininya. Oh ya, kita ke keranjang PHP-nya. Di web Mobase itu kalian cari keranjang. Nah, tambahin aja, ntar ya. Ini saya tutup. Jalan lagi. Nah, tambahin aja di bagian baca keranjang. Itu yang kecamatan sekarang. JSON respon 2. JSON respon 2 ini tambah keranjang, yang ini baca keranjangnya. JSON respon 2 tambahin aja query-nya seperti ini. Select, ongkir, segala macam. Kemudian taruhnya di bawah MySQL fetch array yang ini ya, berarti ya. Jadi 3 tambahinnya di sini. Nah, baru kemudian ganti jadi JSON respon 2. Kemudian ininya jadi kecek ongkir. Yang ininya menjadi select bintang from M kecongkir. Karena semua datanya dibaca, ketik aja kayak gini, kecongkir. Order by ID kecamatan ESC. Jadinya yang ID-nya yang paling pertama ditambahkan itu ya, yang paling atas. Kemudian kita juga ada namanya while-nya, yang mana ya while di sini. Nah, yang di sini copy aja sini nggak apa-apa. Kemudian taruhnya di sini kecongkir tadi kita.
cek ongkir as array, kemudian baru kita tambahin yang row-nya. Nah, kecamatan row, baru kemudian ini yang jadi kecek ongkir, ininya menjadi row 2 ya. Ini juga jasa respon 2, ini juga row 2. Nah, itu kecek ongkir, baru kemudian ada jasa respon 2, jadi udah yang c ongkir rupiah. Jadi dia itu ada dua, yang satunya row 2 c ongkir angka, yang satunya c ongkir aja. Yang c ongkir itu udah dirupiahkan, yang ininya murni, hanya angka doang, nggak ada titiknya. HARG row 2, rupiahnya nggak usah yang ini ya, jangan diubah dulu, ininya aja. Kemudian c ongkir, kemudian ininya baru dirupiahkan c ongkir yang tanpa rupiah. Nah, ini baru res baca kecamatan. Oke, res baca kecamatan. Baru kemudian respon 2. Seperti itu. Baru kemudian kita tambahin yang untuk pelanggannya sekarang. Ini bisa copy paste aja dari sini ya, copy paste. Kemudian paste di sini. Ubah jadi 3. Dan query-nya jadi pelanggan. Cek pelanggan. Flag bintang from pelanggan, order where aja, where ID pelanggan sama dengan titik ganda titik ID pelanggan. Nah itu, kemudian row 3 cek pelanggan, kemudian dia responnya menjadi 3. Ya, seperti 3, row 3. Nah, baru tambahin yang ininya. Total harga ada res baca pelanggan juga. Res baca pelanggan. Res baca pelanggan, jasa respon 3. Res baca pel ya. Ya, res baca pel. Sama itu tot harga tanpa RP. Tot harga tanpa RP, panah, tot harga, koma, gitu. Kemudian, nah ini kalau dijalankan kurang lebih seperti ini nanti. Ini juga bisa ditekan, terjadilah ngezoom. Oke, ubah kualitas segala macam. Nah ini kita coba ya, saya pause dulu. Oke, karena saya pakai emulator, saya pakai 10002 aja. Nanti kalau kalian pakai handphone, pakai yang ini. Nah, kita coba running ya. Sambil saya running, saya coba pause. Oke, seperti ini tampilannya. Kalau kita tekan keranjang, dia akan baca data seperti yang kemarin. Dan di sini ada segala macam ya, 0852, 8851, 06, Lukas T, bosan di rumah, dan segala macamnya. Biaya pengiriman yang ini ada book ya, harusnya ininya bukan ek lagi, tapi itu harusnya langsung dia menjadi 10.000 kayak gini. Ntar saya coba dulu, saya coba running lagi. Kan ya, ntar saya oke ya, sekarang udah normal lah. Intinya kalau ada aneh-aneh, pastikan yang di PowerPoint sama yang kalian ketik itu sama ya. Nah, biaya pengirimannya masih ek. Ntar saya coba lagi. Nah, sekarang solusinya untuk yang tadi, ongkir sama TV ongkir sama ini kecamatannya di set juga. Ini layaknya yang SPN selected tadi ya. Jadi kalau di running, dia langsung, jadi nilai awalnya itu setelah diseleksi, jaga-jaga yang ini yang nggak dieksekusi, karena komputernya masih nganggapnya masih kosong, karena waktunya itu cepat sekali ya, 10.022 gitu, cepat banget. Jadinya kita pakai ini aja untuk ambil amannya. Ongkir adalah apa, TV ongkirnya apa, kecamatannya apa, gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut. Nah, di sini ada apa ya? Oh ya, pemesanannya sekarang.
Ini ngupload fotonya juga bisa di zoom untuk gantinya, bisa gitu. Nah, selanjutnya itu kita memberikan coding untuk pemesanan. Nah, sekarang saya akan memberikan fungsi listener pada BTN pesan. BTN pesan, set on click listener, NEW, spasi, enter. Ini majuin ya. Nah, baru kemudian kita copy aja dari daftar akun. Itu ada if-nya mirip-mirip 1112 yang nama, HP, alamat. Copy paste aja, taruh di sini keranjang. Kemudian tambahin. Nah, LC alamat udah, boleh kosong udah, ini juga udah. Nah, baru kemudian kita ke LC-nya. LC baru tambahin art dialog. Art dialog ini ya mirip-mirip 1112 lah ya sama yang zoom kemarin. Art dialog, kemudian builder, kemudian art aja namanya, kemudian sama dengan, kemudian art dialog, builder, keranjang, disk, jadi koma. Baru kemudian kita kasih art dialog, oh ya NEW-nya belum. Baru kemudian kita kasih art misek. Art misek pesannya apa sih? Set misek ya, ingin melakukan pesanan dengan senilai RP, misalkan RP spasi. Nah, ini TV tot bayarnya kita open ya dari sini. Get text to string. Tanya. Nah, titik koma. Kemudian kita akan tampilkan juga ada namanya negatif yang yes no. Nah, yes no ini biasanya tidak, ini di sebelah kirinya. Set negatif button tidak. Nanti tulisannya tidak. Kemudian NEW enter. Nah, jadilah kayak gini. Ini nggak usah diisi ya, nggak usah diisi juga apa-apa, biar dia nanti kalau ditekan langsung nutup aja. Kemudian ada juga namanya positif, itu yang untuk jawaban ya, biasanya itu ada di kanannya. Set positif ya, koma sama NEW enter. Kemudian outputnya oke, dia memanggil koneksi DB yang untuk pemesanan. Kemudian ada juga titik koma di sini, dan kemudian art dialog sama dengan art create. Ini kurang lebih untuk memanggil yang pesan tadi. So, ditampilkan. Nah, kemudian baru kita tambahin yang ini di paramput di atas yang dekat connect DB. Kalau dia aksinya bukan baca data, dia ngapain? Itu ya kurang lebih ya. Ini baca keranjang. Saya tambahin N, dan aksi bukan pemesanan yang sekarang pemesanan, maka dia taruh ID produk. Kalau pemesanan itu nggak usah ID produk, nggak apa-apa. Kemudian jika aksinya pemesanan itu baru kita ngoper ke server kita, itu ada HP segala macam. Ini bisa kalian copy dari itu ya, dari apa namanya, ini errornya kenapa, oh ya, ini kalian copy dari daftar akun bisa juga, yang di sininya HP, nama, alamat segala macam. Ini bisa aja ya, tambahin aja HP, nama, alamat, yang lainnya nggak usah. Baru kemudian catatan, tot harga, ongkir, tot bayar, ID kecamatan segala macam. Nah, sudah saya ketik ini, sudah seperti PowerPoint. Jadinya dia itu tot harga, ngikuti tot harga angkanya, angka ya dikirimnya, bukannya RP. Ongkirnya juga tot bayar angka. Dan jika buktinya itu ada foto diupload, maka dia decoded get string image yang upload foto tadi, yang kita bikin upload foto ini loh. Nah, yang ini. Kemudian kalau tidak ada diupload, maka kosong nilainya. Kemudian ID kecamatan to string. ID kecamatan ini dikirim ke server. Ya. Oke, ID kecamatannya ini nanti dikirim juga yang kita pilih.
sebagai insert nanti di tab pemesanan. Kemudian, nah ini juga kita perlu tambahin ini di sini ya, judulnya apa. Jika judulnya itu pemesanan, karena kemarin itu nggak jadi pakai, jadi kita taruhnya di sini, melakukan pemesanan. Ini juga atau aksi equal ignore cache pemesanan. Nah, itu. Baru kemudian di sini juga memperbaharui total harga. Maka kita taruh di sini juga hasil. Oke, else if hasil dan tidak aksi equal ignore cache pemesanan. Jadinya kalau pemesanan dia nggak baca lagi, nggak update total harga lagi. Baru kemudian di bawahnya else if hasil pemesanan. Nah, ini tambahin di atas cache ini else if, kemudian aksi equal ignore cache pemesanan, baru dia kasih toas segala macam, toas max text get application context, kemudian pesan, kemudian sort itu toas sort, koma toas titik long titik show titik koma, kemudian finish affinity untuk menutup semua halaman. Kemudian baru kita jalankan activity baru. Activity baru itu ya main class aja lah sementara ini, karena kita belum buat yang namanya riwayat pemesanan. Nah, itu juga baru kita kemudian di sini di aplikasi Android yang web itu digambar, tambahin juga namanya bukti transfer. Nah, setelah itu kita buka keranjang PHP di sini Android itu. Nah, tambahin aja yang namanya pemesanan. Seperti biasa lah ya. Ini kita copy aksi produk ini, taruh di bawah. Huruf awal else if. Sekarang itu pemesanan sekarang. Jika aksinya pemesanan, maka ini lakukan. Tambahin ID pelanggan, ID produk segala macam, tambahin aja. Oke, saya ketik dulu. Nah, setelah ini kita tambahkan, kita kemudian kasih query ini, select ID produk segala macam. Oke, ini sama ya, biar nggak lama saya copy paste aja lah kali dari sini. Oke, cek keranjang forum. Nah, ini juga ada itu ya, pengecekan dulu. Ada nggak sih produknya di keranjang? Seandainya pas dia check out dia kosong, munculnya maaf tidak ada produk di keranjang. Ini seandainya dia ada login di tempat biasanya ya. Nah, biasanya entah saya copy aja ini LC. Nah, begini dianya. Awalnya seperti ini. Oke. Kemudian baru total harganya, total harga segala macam sampai dengan total bayar DB. Nah, ini juga ada. Jadinya total harganya itu dihitung lagi ya. Dihitung lagi, kemudian ongkirnya juga dihitung, kemudian baru ditambahin kayak gini. Nah, seandainya ada perbandingan setelah ini ntar ini sampai mana ya? Sampai LC yang ini. Ya udahlah, ini normal lah ya. LC yang ini. Nah, yang ini kalau dia tidak sesuai, beda. Misalkan yang ini sebelum tahun baru masih ada diskon, ya sekarang itu nggak ada lagi diskonnya.
nanti nggak sesuai, muncullah pesan kesalahannya, ada perubahan harga produk atau biaya pengiriman, atau misalkan udah diarsipkan, itu tuh nggak bisa, jadinya false hasilnya, jadinya diminta untuk refresh. Kemudian juga ada juga cek stok. Seandainya ada produk yang kuantitasnya melebihi stok dan terpilih, maka ada yang melebihi stok, itu juga pesan kesalahan. Baru kemudian kita ke LC-nya. Itu seandainya stoknya aman. LC-nya ini dari date ini sampai dengan LC yang ini ya. Nah, karena kita nggak menggunakan current timestamp, karena sampai P kalian bisa jadi nggak ada lagi fitur itu, maka kita pakai manual ini, date default time zone Asia Jakarta YMD HIS. Jadinya dia sesuai jam Jakarta saat itu, tanggalnya ya. Nah, kemudian ini di-insert lah ID pemesanan segala macam, pemesan ID pelanggan, siapa sih yang pesan, kecamatannya, nomor handphonenya, nama, alamat, tanggal pesannya, tanggal update statusnya. Update status ini kalau di update statusnya dibatalkan, diproses oleh admin, nanti berubah ya. Dari pesannya tetap, kapan sih pesanan itu dibuat, ongkirnya juga, total bayarnya juga. Nah, kemudian dieksekusi yang query ini. Jika query-nya ada yang gagal, salah, terjadi kesalahan kayak gitu. Kalau dia sukses, maka dia lari ke LC. LC yang ini dia baru ngecek ID-nya. ID-nya ini sampai foto bukti tidak sama dengan itu ya. Oke. Ini. Jadi kalau dia berhasil eksekusinya, yang query tadi yang di atas ini berhasil, maka dia sekarang ngecek ID pemesanannya. ID pemesanan itu dari pelanggan itu yang terbaru apa sih? Descending ini yang terbaru. Nah, itulah yang kita insert. Kita insert nanti ID pemesanannya. Update pemesanan, jika dia catatan dari pembeliannya ada, maka kita ubah misalkan nggak pedas ya, ubah jadi nggak pedas ya gitu. Kalau dikosongin, maka tidak ada pesan dari pembeli gitu. Nah, foto bukti juga. Kalau dia menggunakan atau mengupload bukti, itu maka dia dikatakan nggak kosong. Jika nggak kosong, baru kita upload lagi foto buktinya. Bukti ID PEL, ID pemesanan. Ini sepertinya daftar akun kemarin ya. Nah, kemudian bedanya dia taruh di folder bukti transfer, biar nggak bercampur. Kalau berhasil, barulah dia ngupdate tabel pemesanan tadi. Dia foto buktinya dari awalnya 0 menjadi 127001 gitu. Ini kalau kalian hosting baru diganti misalkan PMB sama Luhur ID. Kalau nggak ada baru biarkan aja kayak ini kalau local host. Nah, baru kemudian pemesanan detailnya. Pemesanan detailnya sampai mana dia? Oke, isi JSON effort sampai sini. Nah, yang pemesanan detail itu dia nginsert ke tabel pemesanan detail untuk pemesanan itu, ID pemesanan itu dengan harga produk saat itu. Ini bisa jadi harga produknya berganti-ganti ya. Jadi harga produknya sesuai arsip, taruhlah yang saat itu. Baru kemudian ada C kuantitas, C total harga. Total harga di tabel pemesanan detail itu dapatnya dari harga produk yang ini dikali kuantitas ini. Misalkan 10.000 dan ini 2 jadinya 20.000. Untuk keranjang A, M produk B. Jadinya semua barang di keranjang itu dipindahinlah ke T pemesanan detail, dioper gitu. Jika sudah berhasil eksekusi yang insert, maka keranjangnya dikosongkan. Pemesanan berhasil, silakan periksa halaman riwayat pemesanan. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, oke, kita coba simulasinya sekarang. Yang ininya jangan lupa di file save ya, jangan lupa di save. Kalau nggak di save, bisa jadi nanti yang dianggap komputernya itu yang lama. Kita coba running. Saya pause dulu. Nah, ini udah running. Saya coba pesan ya. Saya coba pesan sekarang dengan value BR jasanya gagal. Oke, bentar ya. Ini ada kesalahan. Oke, yang tadi itu ternyata saya lupa nulis ininya, kurungnya. Kayak gini tadi. Saya lupa. Jadinya kalau kalian tekan sini, dia ngarahnya if-nya if di sini.
if ini, bukan yang ini. Harusnya yang ini ketutup. Jadi setelah saya lihat, ternyata saya kurangnya di sini. Kurang awal yang ini. Jadi hati-hati ya kalau ada copy paste gitu. Pastikan kurung awalnya itu sesuai. Bukanya berapa, tutupnya berapa. Dan pastikan dia agak masuk-masuk gini, biar mudah deteksinya. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, ini misalkan saya mesennya es krim 5, kemudian es teh buah 3. Saya kasih sesuai ya, sesuai mungkin intan gitu. Ini juga saya kasih foto, saya lanjutkan pemesanan. Iya. Terjadi kesalahan saat melakukan pemesanan, coba lagi nanti. Nah, itu ada query yang salah biasanya. Oh iya, ini ada kesalahan ya. Maaf. Pastikan ini pas nginsertnya C nama pel. Kalau di sininya juga C nama pel. Kita ubah. Mohon maaf, PowerPoint-nya nanti saya update. Save. Nah, ini juga C nama pel ya. Nah, kita coba sekarang. Coba running lagi ya. Terminate. Biasanya kalau query-query itu gagalnya ada di antara nama database-nya nggak sesuai, ada nama-nama kolomnya nggak sesuai, segala macam. Kita coba ya. Yang ini coba kita nggak usah ubah, kita langsung tekan aja. Ini ubah jadi foto kucing kayak apa, bebas. Ini pemesanan ya. Nah, pemesanan berhasil. Kita lihat ada nggak sih? Ada ya, bosan di rumah. Nama pelanggannya kosong. Kenapa nama pelanggannya kosong? Kita lihat dulu. Itu benar nggak nama pelanggannya ya? Nama pelanggannya 08 yang pas Lukas T harusnya. Kita lihat pas insertnya itu ada masalah pas dia yang C nama pel. Kita saya lihat dulu. Oh iya, ini mohon maaf ya. Tadi saya lagi debugging, saya lupa kembaliinnya seperti semula. Harusnya kalau sekarang nggak masalah lagi lah. Oke, itu udah ada fotonya, udah bisa. Sekarang kita coba lagi yang memilih barang lainnya. Captcha-nya saya coba misalkan ininya 11 lah. Oh, pesta-pesta ramai-ramai. Ininya saya ubah, ininya menjadi Lukas Tommy. Ininya misalkan bosan di rumah terus. Katanya lapar ya. Intannya biarkan aja kosong lah. Atau saya lihat dulu ya. Ininya ID kecamatannya 1. Nah, saya ubah aja jadi makan malam misalkan. Fotonya saya kosongin 399 ya. Kita lihat apakah berhasil. Berhasil ya, bosan di rumah terus. Kalau buktinya kosong dan karena emang kosong dan pemesanan detailnya itu harusnya ada 3. Nah, benar. Oke, ntar saya lihat PowerPoint lagi. Oke, ini juga sudah ada. Ini ada perubahan, nanti bisa dicek sendirilah kali diubah. Pakai yang di sini bisa, pakai yang localhost, web mobis. Bisa di sini, bisa data produknya, bisa kalian ganti stoknya ya, bisa diaktifkan tidaknya, segala macam. Oke, gitu aja ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama tutorial ini. Selamat menonton, terima kasih.